ini nanti kita akan mendapatkan tampilan yang seperti ini. Kita P1, kemudian ini adalah kita nggak bisa melanjutkan pendaftaran dikarenakan untuk formasinya sudah habis. Apalagi untuk teman-teman P2, P3 juga mendapatkan notifikasi yang serupa. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel Calon Guru. Sobat-sobatnya, pada video ini kita akan berbagi update informasi terbaru, yaitu urutan penempatan dan juga perankingan pada seleksi P3K Guru tahun 2023. Dan sepertinya di sini nanti sejarah akan terulang, di mana di sini teman-teman P1, P2, P3 maupun juga P4 ini harus bersiap ya untuk tidak bisa resume. Jika formasi di tempat kita ini sudah habis, bahkan jika di daerah kita tidak mengusulkan formasi, artinya nanti tidak akan membuka seleksi P3K Guru tahun 2023. Sehingga nanti ketika kita login ke akun SSCSN, nanti akan ada di antara kita mungkin dari P1 atau mungkin juga P2, P3 serta pelamar umum yang di sini kita tidak bisa melanjutkan pendaftaran sampai dengan tahap resume dikarenakan sudah tidak ada formasi yang ada di Pemda kita, dikarenakan di sini berlaku urutan penempatan per kategori dan juga perankingan. Bagaimana informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, kalau misalkan kita melihat untuk nanti tahapan pengisian formasi P3K Guru di tahun 2023, ini adalah seperti ini, yaitu tahapan pengisian formasi dilakukan berdasarkan dari urutan kategori pelamar sepanjang kebutuhan dan juga formasi nanti tersedia. Yang mana untuk urutan kategori pertama yang akan ditempatkan itu adalah menggunakan mekanisme penempatan untuk teman-teman, yaitu guru-guru yang sudah lulus passing grade tahun 2021. Nah, tentunya di sini nanti dari sesama teman-teman guru yang sudah lulus passing grade ini nanti juga akan di-ranking ya teman, yaitu akan diurutkan, yaitu mulai dari kategori sama PG1, yaitu dari urutan pertama penempatan yaitu dari teman-teman THK2. Kemudian sisa formasi yang masih ada nanti akan diberikan kepada PG 2021, yaitu dari guru sekolah negeri. Kemudian dilanjutkan untuk teman-teman lulusan PPG dan juga guru swasta sesama yang sudah lulus passing grade. Nah, selanjutnya jika nanti masih tersedia formasi, ini nanti akan diberikan yaitu untuk penempatan THK2. Kemudian sisa formasi berikutnya akan diberikan kepada guru honor sekolah negeri masa kerja lebih dari atau sama dengan 3 tahun. Kemudian jika masih ada sisa formasi kembali, akan dibuka formasi dengan mekanisme tes CAT UNBK seleksi kompetensi untuk teman-teman lulusan PPG dan juga guru sekolah negeri masa kerja lebih dari kurang dari 3 tahun dan juga dari teman-teman guru sekolah swasta. Dan selanjutnya di sini nanti untuk mekanisme penempatan itu adalah hanya untuk teman-teman yang PG 2021 saja. Ini nanti menggunakan nilai dari seleksi tahun 2021. Kemudian nanti untuk pemberian untuk penempatan berikutnya THK2 dan juga guru sekolah negeri dari lulus yang mendapatkan masa kerja lebih dari 3 tahun atau sama dengan 3 tahun serta lulusan PPG dan juga guru non ASN ini nanti menggunakan mekanisme CAT UNBK. Namun nanti akan ada perbedaan untuk bedanya dari CAT untuk teman-teman THK2 guru sekolah negeri dan juga pelamar umum seperti apa sudah kita bahas pada video sebelumnya. Dan selanjutnya di sini nanti dikarenakan formasi tentunya antara satu daerah dengan yang lain tidak akan sama, maka nanti di sini nanti tetap akan ada yaitu sistem seperti ketika di tahun 2022 kita login ke akun SSCSN yaitu P1, yang mana di sini sebenarnya kita masuk P1, namun di sini kita tidak bisa melanjutkan pendaftaran dikarenakan di sini mohon maaf formasi pada instansi Anda ini sudah tidak tersedia, sehingga kita nggak bisa melanjutkan pendaftaran sampai dengan tahap resume. Sama halnya dengan teman-teman P2 dan juga P3 pun juga demikian. Kalau misalkan nanti formasi yang dibuka di tempat kita ini sudah habis untuk penempatan teman-teman yang menggunakan mekanisme penempatan ya, yaitu yang lulus PG 2021, apalagi daerah yang nggak membuka formasi sehingga tidak mengadakan seleksi P3K Guru di tahun ini.
Kemudian berikutnya juga akan ada yaitu formasi untuk pelamar umum. Ini sudah nggak tersedia sehingga kita tidak bisa melanjutkan pendaftaran di tahun 2023 ini. Nah kemudian kalau misalkan kita mengambil simulasi, nah ini adalah contoh dari yang mungkin untuk nanti formasi yang dibuka pada daerah kita masing-masing. Kita ambil saja ini adalah sebagai contoh untuk formasi dan juga mekanisme seleksi penempatan untuk di Kabupaten A, teman-teman. Misalkan adalah seperti ini. Oke, misalkan di sini kita ambil dari yang pertama misalkan. Nah, ini adalah kita sudah urutkan, yaitu yang pertama adalah kita ambil yaitu misalkan adalah formasi dari guru kelas SD, kemudian formasi guru PAI SD, kemudian MTK SMP, PJOK SD dan juga PJOK SMP. Kemudian di sini kita sudah bagi untuk per kategori peserta, yang mana di sini sudah diurutkan nantinya menggunakan mekanisme penempatan untuk teman-teman yang P1 atau yang sudah lulus passing grade tahun 2021. Kemudian berikutnya untuk P2, P3 dan juga pelamar umum. Nah, misalkan saja di sini adalah untuk yang pertama. Nah, di sini kita ambil contoh untuk yang pertama misalkan yaitu untuk formasi guru kelas SD yang dibuka pada suatu Pemda. Ini adalah jumlah formasi untuk guru kelas SD yang dibuka pada suatu Pemda adalah 100. Misalkan di sini ada THK 2. Ini adalah lulusan untuk yang sudah lulus passing grade ya di tahun 2021. Misalkan adalah untuk yang lulus PG tahun 2021 ini adalah terdiri dari sejumlah 62, teman-teman. Misalkan 62 di sini tersebar yaitu 2 ini adalah untuk THK 2, kemudian 25 untuk guru non ASN di sekolah negeri, kemudian lulusan PPG ini adalah 10, kemudian guru swasta ini adalah ada 25. Sehingga dari 100 total guru kelas SD formasi yang dibuka pada suatu instansi, maka di sini adalah diutamakan didahulukan yaitu untuk teman-teman yang ada di sini ya. Kalau misalkan di sini misalkan THK 2 ternyata ada 5, maka di sini nanti di sini 5, kemudian sisanya akan diurutkan yaitu sesuai dengan per kategori peserta. Nah, selanjutnya di sini untuk sisanya ini adalah masih ada yaitu 10 nanti untuk penempatan P2, kemudian 18 untuk P3 dan masih ada sisa 10 nanti akan dibuka untuk pelamar umum. Sisanya yang ada di sini ya. Jadi kalau misalkan di sini dari seluruh jumlah guru yang lulus PG dan juga P2 P3 dalam satu mapel misalkan adalah PGSD, maka di sini dengan jumlah formasi sekian ini nanti masih akan bisa sampai di pelamar umum. Ini masih akan ada sisa 10 formasi yang dibuka di pelamar umum. Sehingga untuk kondisi yang seperti ini nanti semua bisa mendaftar ya, bisa resume. Di sini nanti tidak akan ada tampilan seperti yang ini. Nah, kemudian untuk contoh yang kedua misalkan. Nah, di sini adalah untuk contoh yang kedua misalkan dari guru PAISD. Nah, misalkan guru PAISD ini adalah terdapat 25 formasi. Kemudian kebetulan di sini adalah untuk guru yang lulus PG untuk formasi jabatan PAISD ijazahnya ini adalah THK 2 ada 3, kemudian guru sekolah negeri ada 15, kemudian lulusan PPG di sini ada 3, kemudian guru swasta di sini ada 3. Sehingga di sini untuk sisanya sudah 0, sehingga di sini nanti untuk guru PAISD ini adalah habis untuk penempatan dari teman-teman yang kategori P1 ya, yaitu yang sudah lulus passing grade di tahun 2021. Sehingga di sini nanti teman-teman yang P2 kemudian P3 nanti akan ada tampilan yang seperti ini, yaitu kita nggak bisa lanjut sampai dengan resume. Mohon maaf, formasi di instansi Anda sudah nggak tersedia sehingga kita tidak bisa melanjutkan pendaftaran ini. Kemudian untuk teman-teman pelamar umum nanti juga mendapatkan notifikasi serupa di akun SSCSN-nya, yaitu formasi untuk pelamar umum tidak tersedia pada instansi ini. Nah, kemudian untuk contoh yang ketiga misalkan adalah di sini formasi untuk guru matematika, teman-teman. Misalkan di sini untuk guru matematika SMP ini adalah jumlah formasi yang dibuka ada 15, kemudian di sini untuk THK 2 ini kebetulan 1 yang lulus PG untuk matematika, kemudian yang guru non ASN ada 10, kemudian lulusan PPG di sini ada yaitu ada 2, kemudian guru swasta di sini ada 2. Nah, sehingga dengan demikian ini nanti untuk P2, P3 dan juga pelamar umum ini nanti kita tidak bisa resume kembali ya teman-teman, seperti di tahun kemarin. Kemudian contoh berikutnya, misalkan di sini untuk guru PJOK misalkan,
yaitu jumlah formasi yang dibuka ada 25. Maka di sini misalkan saja di sini untuk guru PJOK ini adalah terdapat yaitu P1 ini adalah ada 25 juga, yang mana 4 ini adalah dari THK 2, kemudian guru non ASN ini ada 21, sehingga di sini untuk formasi yang ada hanya 25. Ini hanya diberikan untuk teman-teman yang THK 2 dan juga guru non ASN, sehingga untuk lulusan PPG yang lulus passing grade dan juga guru swasta lulus passing grade ini nanti kita akan mendapatkan tampilan yang seperti ini. Kita P1, kemudian ini adalah kita nggak bisa melanjutkan pendaftaran dikarenakan untuk formasinya sudah habis. Apalagi untuk teman-teman P2, P3 juga mendapatkan notifikasi yang serupa. Kemudian pelamar umum pun juga tidak akan bisa melanjutkan pendaftaran, teman-teman. Dan selanjutnya di sini contoh yang berikutnya, misalkan contoh yang terakhir ya. Ini adalah untuk guru PJOK SMP, misalkan ini adalah jumlah formasi yang dibuka ada 10. Kemudian di sini kebetulan ada yaitu 10 itu hanya terdiri dari yang lulus PG, maka di sini akan diberikan untuk teman-teman yang lulus PG dulu, sehingga formasi yang sudah habis ini nanti sudah nggak akan dibuka lagi, teman-teman. Nah seperti ini, jadi nanti kita akan dapatkan notifikasi di akun kita bahwa kita nggak bisa melanjutkan sampai dengan tahap resume dikarenakan formasi kita ini sudah habis. Ini adalah untuk urutan penempatan di tahun 2023 itu adalah kira-kira seperti ini. Sehingga nanti kita berdoa saja semoga formasi yang dibuka di instansi kita ini nanti bisa melimpah, sehingga bukan hanya P1 saja namun juga P2, P3 dan pelamar umum nanti bisa mendaftar dan lulus tahun 2023 ini. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.